Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Kembali lagi di channel Nijuroku. Untuk kali ini kita akan membahas Minna no Nihongo bab 2 ya teman-teman. Kemarin kita sudah beres membahas bab 1. Sekarang kita akan membahas bab 2. Minna no Nihongo bab 2 itu terdiri dari 8 bunkei ya teman-teman. 8 bunkei. Untuk bunkei yang pertama yaitu kore sore are atau kata tunjuk. Kore artinya ini, sore itu, are itu. Nah, untuk menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Kore menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Sore menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Are menunjukkan benda yang jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Kore itu bendanya dekat dengan si pembicara. Sore bendanya jauh dari si pembicara tapi dekat dengan si lawan bicara. Nah, untuk are itu jauh dari dua-duanya. Dari si pembicara jauh, dari si lawan bicara juga jauh. Maka memakai are. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kore artinya ini, sore artinya itu dekat, are artinya itu jauh. Seperti itu. Contoh, ini adalah pensil. Kore wa enpitsu desu. Ini adalah pensil. Kore wa enpitsu desu. Contoh yang kedua yaitu ini adalah spidol. Bahasa Jepangnya kore wa makka desu. Contoh yang ketiga yaitu itu adalah surat. Sore wa tegami desu. Seperti itu ya teman-teman. Intinya kore sore are itu untuk menunjukkan untuk menunjuk pada suatu kata benda. Kenapa saya bilang kata benda? Karena tidak semua kata benda itu benda ya teman-teman. Oke, tidak semua kata benda itu benda. Contoh, hito. Hito itu kan kata benda. Tapi dia bukan benda. Karena hito artinya orang, ya kan? Hito kata benda tapi bukan benda. Nah, begitupun untuk kore sore are itu fungsinya untuk menunjuk pada kata benda. Jadi tidak harus kata benda tidak harus menunjuk ke benda mati aja ya teman-teman. Bisa juga ke benda hidup. Contoh misalnya arewa dare desu ka? Itu siapa? Nah, berarti kan dia nunjuk ke orang ya. Dia nunjuk ke orang, bukan ke benda mati. Seperti itu teman-teman. Contoh yang selanjutnya yaitu apakah ini ballpoint? Kore wa borupen desu ka? Nah, ini untuk contoh kalimat pertanyaan ya teman-teman. Untuk contoh kalimat bertanya. Apakah ini ballpoint? Kore wa borupen desu ka? Selanjutnya, apakah itu kamus? Sore wa jisso desu ka? Sore wa jisso desu ka? Apakah itu kamus? Sama aja ya teman-teman. Sama dengan contoh sebelumnya, tapi ini di akhirnya ditambah partikel ka karena ini untuk bertanya seperti itu. Apakah itu majalah? Arewa zasshi desu ka? Arewa zasshi desu ka? Apakah itu majalah? Oke, ingat ya teman-teman. Kalau kore artinya ini, sore artinya itu, dekat, are itu jauh. Sesimpel itu. Contoh terakhir yaitu itu adalah foto saya bersama pacar. Arewa koibito to watashi no shashin desu. Arewa koibito to watashi no shashin desu. Itu adalah foto saya bersama pacar. Ingat ya teman-teman. Kalau untuk menerjemahkan bahasa Jepang itu dari belakang ya teman-teman.
Kalau subjeknya udah ada, maka langsung dari belakang sini. Nah, sedikit penjelasan, ada yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi, kore, sore, are itu posisinya pasti menjadi subjek. Maka setelah kore, sore, are pasti partikel wa karena dia posisinya subjek. Seperti contoh-contoh yang sudah tadi, kore wa, tuh setelah kore langsung wa, begitupun sore wa, are wa. Nah, maka artinya kore, sore, are itu posisinya pasti sebagai subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menerjemahkan yang ini kan are wa. Nah, subjek sudah ada, berarti langsung ke belakang sini, yaitu pacar. Pacar apa? Koibito ya, teman-teman. Pacar itu bisa koibito, bisa juga kanojo. Seperti itu. Nah, are wa udah ada ininya, subjeknya, langsung ke belakang. Pacar, tulis di sini, koibito, terus bersama. Bersama apa, teman-teman? Memakai partikel to ya, partikel to. Koibito to, partikel sini, partikel to. Terus saya, yaitu watashi. Terus no, terus foto, shashin, des. Kenapa di sini memakai no? Karena untuk menunjukkan kepemilikan ya teman-teman. Karena ini fotonya itu milik si watashi. Seperti itu. Atau untuk menghubungkan dua kata benda. Karena watashi kata benda, shashin juga kata benda. Maka memakai partikel no. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, bunke yang kedua yaitu kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Untuk menunjuk dan menerangkan suatu kata benda. Ini intinya sama aja ya teman-teman. Sama dengan kore, sore, are. Kono, sono, ano juga untuk menunjuk pada suatu kata benda. Tapi ada bedanya teman-teman. Bedanya yaitu eh, untuk kore, sore, are. Dia kan setelah kore, sore, are-nya langsung partikel wa ya. Nah, untuk kono, sono, ano ini kata benda dulu, baru partikel wa. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Kono, kabang. Nah, kono itu sama dengan kore ya, berarti artinya ini. Terus sono, kabang. Sono artinya sama dengan sore, yaitu itu dekat. Ano artinya sama dengan are, yaitu itu jauh. Seperti itu. Contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu tas ini milik saya. Kono kabang wa watashi no desu. Kono kabang wa watashi no desu. Tas ini milik saya. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu bedanya kore sore are dengan kono sono ano, yaitu setelah kore sore are langsung partikel wa, tapi jika kono sono ano setelahnya harus ada kata benda dulu, baru partikel wa. Seperti itu ya teman-teman. Contoh selanjutnya, kamera itu kamera baru. Sono kamera wa atarashi kamera desu. Contoh selanjutnya, buku itu adalah buku bahasa Jepang. Ano hong wa nihongo no hong desu. Ano hong wa nihongo no hong desu. Ingat ya teman-teman, kalau bahasa Jepang itu dibalik dari belakang dulu. Setelah subjek ketemu langsung ke belakang. Bahasa Jepang itu nihongo. Terus karena ini ada kata sesama kata benda, maka memakai partikel no. Terus hong itu buku. Seperti itu ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu celana ini celana merek Fuma. Kono zubong wa Fuma no zubong desu. Contoh selanjutnya yaitu dompet itu sangat mahal. Sono saifu wa totemo takai desu. Nah, untuk kalimat ini nggak ada yang dibalik ya teman-teman.
karena ini sudah berurutan. Sono seifu wa, dompet itu. Totemo itu sangat ya teman-teman. Mahal, takai yaitu mahal. Nah, kenapa ini tidak mahal dulu, tidak takai dulu baru totemo? Karena totemo itu artinya sangat dan dia posisinya pasti sebelum kata sifat. Nah, takai itu kan kata sifat. Maka eh, totemo diletakkan sebelum kata sifat, yaitu di belakang di sini, yaitu jadi totemo takai desu. Seperti itu. Contoh terakhir yaitu sungai itu berbahaya. Ano kawa wa abunai desu. Ano kawa wa abunai desu. Sungai itu berbahaya. Nah, untuk penjelasan perbedaannya begini ya teman-teman. Intinya, kore sore are setelahnya langsung diikuti oleh partikel wa. Seperti contoh yang sudah tadi yaitu kore wa, sore wa, are wa. Nah, setelahnya langsung partikel wa. Contoh, itu adalah foto pacar. Are wa koibito no shashin desu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah are langsung partikel wa. Nah, untuk kono sono ano setelahnya harus ada kata benda dulu, baru diikuti oleh partikel wa. Contoh, ano shashin wa koibito no shashin desu. Foto itu adalah foto pacar. Nah, setelah ano ada kata benda dulu yaitu shashin, baru partikel wa. Intinya begini teman-teman. Kalau kore sore are yaitu untuk nunjuk dulu, baru menjelaskan atau bertanya tentang objek yang ditunjuk. Nah, untuk kono sono ano, dia objeknya atau bendanya atau yang ditunjuknya itu sudah ada, lalu dia menjelaskan atau bertanya lebih lanjut tentang kata benda tersebut. Misalnya begini, kore wa maka des. Ini adalah spidol. Kore wa maka des. Ini adalah spidol. Nah, jadi dia eh, nunjuk dulu, baru menjelaskan atau misalkan bertanya tentang suatu kata benda tersebut, tentang suatu benda yang ditunjuk tersebut. Nah, untuk kono sono ano, dia sudah jelas kata bendanya. Contohnya seperti ini. Kono maka wa watashi no desu. Kono maka wa watashi no desu. Jadi sudah jelas objeknya yaitu maka, yaitu spidol. Spidol ini adalah spidol saya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk eh, kore sore are dia nunjuk dulu baru menjelaskan atau bertanya tentang suatu objek yang ditunjuk. Kalau kono sono ano dia objeknya sudah langsung ditunjuk, langsung ada, dan baru dia menjelaskan atau bertanya mengenai objek yang ditunjuknya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bunkai yang ketiga yaitu so des. Untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk positif. Contohnya gini teman-teman. Apakah ini peta Jepang? Kore wa Nihon no chizu desu ka? Ya, betul. Hai, so des. Nah, seperti itu. Jadi, so des itu hanya untuk seperti ekspresi atau cara menjawab pertanyaan jika untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang pertanyaan tersebut. Seperti contoh tadi, Kore wa Nihon no chizu desu ka? Apakah ini peta Jepang? Ya, betul. Maka jawabannya, hai, so desu. Seperti itu. Contoh yang kedua, yaitu, apakah itu paspor? Sore wa pasupoto desu ka? Sore wa pasupoto desu ka? Hai, so desu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya, hai, so desu. Hanya untuk menjawab atau mengkonfirmasi tentang kebenaran dari pertanyaan tersebut.
Apakah itu kantor polisi? Arewa keisatsu so desu ka? Arewa keisatsu so desu ka? Hai, so desu. Apakah orang itu penyanyi? Ano hito wa kasu desu ka? Ano hito wa kasu desu ka? Hai, so desu. Ya, intinya so desu itu untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalkan eh, jawabannya itu salah, misalkan eh, Koreo, apakah ini peta Jepang? Terus jawabannya bukan. Nah, menjawabnya bukan sodes ya teman-teman, tapi misalkan gini, Koreo wa Nihon no chizu desu ka? Iye atau iya. Iye atau iya sama aja itu. Iya, mas. Nah, itu untuk jawaban yang tidak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya Bunkei yang keempat, yaitu nani nani ka, nani nani ka. Ini kalau tanda seperti ini biasanya dibacanya nani nani ya teman-teman. Nani nani ka, nani nani ka. Untuk bertanya mengenai dua pilihan atau lebih. Contoh, apakah orang itu saudara Regi atau saudara Reja? Ano hito wa Regi sang desu ka? Reja sang desu ka? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Nanika di sini, Bunkei yang keempat ini fungsinya untuk bertanya tentang dua pilihan atau lebih. Seperti ini, mungkin dia bertanya, mungkin dia posisinya ini nggak kenal ya sama Regi sama Reja, dia nggak kenal. Terus dia bertanya, orang itu Regi atau Reja? Nah, seperti itu ya, orang itu Regi atau Reja nih, dia nggak tahu. Jadi nanya, ano hito wa Regi sang desu ka? Reja sang desu ka? Terus dijawab, Reja sang desu. Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang kedua yaitu, apakah itu novel atau buku pelajaran? Sore wa shousetsu desu ka? Kyokaso desu ka? Sore wa shousetsu desu ka? Kyokaso desu ka? Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk bertanya, mungkin posisinya dia eh, novel sama buku pelajarannya itu mirip. Nah, tebal gitu, sama-sama tebal. Jadi dia nanya, apakah itu novel atau buku pelajaran? Nah, sore wa shousetsu desu ka? Kyokaso desu ka? Terus dijawab, ini novel. Kore wa shousetsu desu. Kore wa shousetsu desu. Mudah ya teman-teman. Intinya untuk bunkai yang keempat ini, dia untuk bertanya mengenai dua pilihan. Atau apa, misalkan yang mirip-mirip, yaitu misalkan garam sama gula. Misal, dia nggak tahu nih, ini garam atau gula nih. Jadi dia nanya, Kore wa sato desu ka? Shio desu ka? Sato itu gula ya teman-teman. Shio itu garam. Jadi dia nanya, Kore wa sato desu ka? Shio desu ka? Terus dijawab, sato desu. Itu gula. Seperti itu ya teman-teman. Intinya, bunkai yang keempat ini untuk bertanya mengenai dua pilihan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bunkai yang kelima, yaitu kata benda satu no, kata benda dua des. Kata benda satu no, kata benda dua des. Fungsinya yaitu satu, untuk menerangkan sesuatu dari kata benda dua. Yang kedua yaitu untuk menyatakan kepemilikan. Nah, pada bab 1 kemarin kita juga pernah membahas partikel no ya teman-teman. Tapi di bab 1 itu no-nya berfungsi sebagai menghubungkan dua kata benda. Nah, untuk di bab 2 ini kita akan membahas no yang berfungsi sebagai untuk menerangkan sesuatu dari kata benda dan menyatakan kepemilikan. Contoh, ini buku komputer. Kore wa komputa no hong desu. Nah, berarti dia menjelaskan buku ini buku komputer ya, teman-teman.
menerangkan sesuatu dari kata benda dua. Kata benda dua ini yaitu hong. Nah, kata benda satunya yaitu komputer. Nah, berarti komputer berarti no di sini berfungsi untuk menerangkan si buku ini adalah buku komputer. Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang kedua yaitu kamus ini kamus bahasa Cina. Kono jiso wa chugokugo no jiso desu. Kono jiso wa chugokugo no jiso desu. Ini kamus bahasa Cina. Seperti biasa ya teman-teman, menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yaitu dibalik. Seperti biasa, kalau subjeknya sudah ada, maka langsung ke belakang sini. Subjeknya apa? Kamus ini, yaitu kono jiso wa. Nah, langsung ke belakang. Bahasa Cina, yaitu apa bahasa Cina? Chugokugo. Terus, artikel no, karena menerangkan, untuk menerangkan. Terus, kamus, yaitu jiso. Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang ketiga, yaitu ini handphone saya. Kore wa watashi no keitai desu. Kore wa watashi no keitai desu. Nah, untuk no di sini dia menunjukkan kepemilikannya teman-teman. Itu untuk menjelaskan kepemilikan. Kalau si handphone ini punya saya. Kore wa watashi no keitai desu. Ini handphone saya. Seperti itu ya teman-teman. Contoh terakhir yaitu tahu itu tahu milik saudara Hadi. Tahu itu milik saudara Hadi. Ano tofu wa Hadi sang no tofu desu. Ano tofu wa Hadi sang no tofu desu. Tahu itu tahu milik saudara Hadi. Seperti itu ya teman-teman. Intinya no di sini untuk menerangkan sesuatu dari kata benda dan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi partikel no itu punya banyak fungsi ya teman-teman. Nanti ke depannya ada beberapa fungsi lagi. Tenang, sabar. Partikel no banyak fungsinya. Selanjutnya bunke yang keenam, yaitu no berfungsi sebagai pengganti kata benda. Digunakan untuk pengganti kata benda yang terdapat sebelumnya, tapi tidak bisa digunakan sebagai pengganti orang. Sebelum no harus menyatakan seseorang. Contoh. Nah, ini partikel no lagi ya teman-teman. Tapi di sini no-nya berfungsi untuk sebagai pengganti kata benda. Contoh, motor ini motor saya. Nah, bahasa Jepangnya gimana? Kono baiku wa watashi no baiku desu. Nah, ini untuk bahasa Jepang yang pada umumnya ya teman-teman, atau pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu kono baiku wa watashi no baiku desu. Nah, untuk di bunkai ini kita buat menjadi lebih simpel, yaitu no-nya sebagai pengganti kata benda. Maka jadi kalimatnya seperti ini. Kono baiku wa watashi no desu. Kono baiku wa watashi no desu. Jadi apa yang digantikan oleh no ini? Itu kata benda sebelumnya, yaitu baiku. Di sini kan ada nih baiku. Kono baiku. Nah, di sini ada baiku. Terus di kalimat selanjutnya nggak harus langsung no aja. Setelah no langsung des. Jadi baikunya nggak disebutin lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi no di sini untuk mengganti kata benda. Sebagai pengganti kata benda. Seperti itu ya teman-teman. Mudah ya. Saya ulangi sekali lagi. Motor ini motor saya. Bahasa Jepangnya yaitu kono baiku wa watashi no baiku desu. Nah, kita pakai no sebagai pengganti kata benda. Itu menjadi kono baiku wa watashi no desu. Jadi baikunya gak disebutin lagi.
Jadi baikunya tidak disebutkan lagi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu saudara Regi, guru bahasa Korea. Regi Sangwa Kangkokugo no Sensei desu. Kangkokugo no Sensei desu. Lalu kita ubah menjadi kalimat no sebagai kata ganti dari kata benda. Menjadi Regi Sangwa Kangkokugo no desu. Nah, untuk contoh yang ini contoh yang salah ya teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena di keterangan ini nih tidak bisa digunakan sebagai pengganti orang. Nah, apa di sini? Kenapa ini salah? Karena no di sini menggantikan orang ya teman-teman. Apa orangnya? Yaitu sensei. Sensei memang kata benda, tapi dia bukan benda karena sensei itu ya orang gitu kan. Sensei ya manusia, dia bukan benda. Maka meskipun sensei ini kata benda, tapi dia tidak bisa digantikan oleh partikel no karena bukan kata benda mati, tapi orang. Seperti itu ya teman-teman. Mudah ya teman-teman. Intinya untuk bunkai ini no di sini berfungsi sebagai pengganti kata benda, tapi hanya untuk kata benda mati saja, bukan kata benda orang. Jadi untuk contoh yang pertama ini benar ya teman-teman, karena yang digantikannya yaitu baiku. Baiku kan motor, berarti kan kata benda, berarti benda mati kan. Nah, maka contoh ini betul, tapi contoh yang ini salah karena di sini kata bendanya yaitu sensei, maka tidak bisa digantikan oleh partikel no. Maka untuk saudara Regi, guru bahasa Korea, bahasa Jepangnya gimana? Ya, yang ini, Regi Sangwa Kangkokugo no Sensei desu. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan yang ini, bukan Regi Sangwa Kangkokugo no desu. Nah, ini salah, contoh yang salah. Seperti itu ya teman-teman. Intinya, kalau kata bendanya itu orang, maka tidak bisa digantikan oleh partikel no. Seperti itu. Untuk bunkai selanjutnya yaitu O nani nani. Fungsinya yaitu O dibubuhkan pada kata benda dan berfungsi untuk menyatakan kesopanan. Contoh, O miyage, O sake, O shigoto, O namae, O bento. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk O ini dia hanya untuk menyatakan kesopanan atau menunjukkan kesan yang lebih sopan kepada lawan bicara. Jadi pada kosakata asalnya ini nggak ada O-nya ya. Miyage ya miyage aja. Sake sake aja. Shigoto shigoto aja. Namae namae aja. Bento bento aja. Tapi untuk memberikan kesan yang lebih sopan, maka ditambahkan huruf O di awal kosakata tersebut. Seperti contoh berikut ini. Seperti itu ya teman-teman. Mudah ya untuk bunkai ini. Sesimpel itu saja. Intinya O hanya untuk menyatakan pesan lebih sopan. Seperti itu. Untuk bunkai yang terakhir yaitu so desu ka, artinya oh begitu. So desu ka, oh begitu. Nah, untuk ini meskipun ujungnya ini ada K, tapi ini bukan untuk bertanya ya teman-teman. Bukan untuk bertanya, tapi untuk mengekspresikan oh begitu. Ya. Contoh-contoh. Apakah payung ini punya Anda? Kono kasawa anata no desu ka? Kono kasawa anata no desu ka? Bukan, punya saudara Ajis. Mas, Ajis sang no desu. So desu ka? Oh, begitu. So desu ka? Oh, begitu. Nah, jadi bukan untuk bertanya ya, teman-teman. Ingat. Contoh selanjutnya yaitu apakah sepatu ini punya Anda? Kono kutsu wa anata no desu ka? Kono kutsu wa anata no desu ka? Mas, Arif sang no desu. Mas, Arif sang no desu.
So desu ka? So desu ka? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, so desu ka bukan untuk bertanya meskipun ujungnya ada huruf K. Tapi untuk ekspresi, oh begitu, oh seperti itu. Begitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk pembahasan bab 2 cukup sekian karena memang ya mudah ya teman-teman, sesimpel itu saja. Barangkali ada teman-teman yang belum paham mengenai partikel-partikel, saya sudah buat ya teman-teman. Saya sudah buat video yang khusus menjelaskan semua partikel. Ada di video sebelumnya. Atau nanti saya cantumkan di link deskripsi. Intinya semangat. Ini baru bab 2 karena masih ada berapa berarti? Untuk Minano Nihongo 1 ada 25 bab, berarti masih ada 23 bab lagi. Dan untuk Minano Nihongo 2 dari bab 26 sampai bab 50. Berarti totalnya masih ada 48 bab lagi. Tenang ya teman-teman. Masih banyak dan tetap semangat buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang. Semoga dimudahkan segala prosesnya. Semoga kita semua yang punya cita-cita bekerja di negara impian kita dimudahkan dan cepat berangkat dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ja, mata ne minasang.